Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan mengetes kalian semua mengenai permainan akhir catur. Ya, dan kali ini saya akan sedikit curhat terlebih dahulu. Ya, dasar saya membuat video ini sebenarnya ialah pengalaman saya dalam bermain catur. Ya, baru saja pada kemarin-kemarin saya bertemu dengan seorang yang ahli dalam bidang catur. Tetapi saat saya bermain dengannya, dia sama sekali tidak mengetahui permainan akhir catur. Ya, walaupun dia sendiri menganggap dirinya ialah seorang master. Dan kali ini saya membuat video ini untuk mencegah hal tersebut. Jadi sebenarnya master catur atau ahli catur tidak terlepas dari pembukaan, permainan tengah, dan permainan akhir. Dan permainan akhir ialah salah satu hal yang paling rumit. Dan kali ini saya akan mengetes kalian semua. Dan peraturannya kali ini berbeda. Di sini kalian hanya menentukan permainan menjadi menang, draw atau kalah bagi putih. Jadi kalian di sini mencoba untuk bermain sebagai putih dan menentukan permainan apakah draw, menang atau kalah. Iya, hanya itu. Tidak perlu memikirkan gerakan atau menganalisis lebih jauh. Hanya perlu melihat diagram yang disajikan dan menentukan permainan menjadi seperti apa. Sangat mudah bukan? Tetapi di sini sudah jelas bahwa soal-soal yang diberikan tidak begitu sulit. Jadi level menengah. Dan soalnya ada 10. Apabila kalian dapat menjawab lebih dari 6, berarti kalian ialah pemain menengah. Tetapi apabila kalian dapat menjawab semuanya, berarti kalian ialah pemain yang sangat handal. Karena permainan akhir itu sangat sulit sekali. Tetapi apabila kalian hanya menjawab kurang dari 3, disarankan kalian untuk mempelajari catur lebih lanjut apabila ingin serius. Jadi itulah peraturannya kali ini. Dan langsung saja, tidak bertele-tele. Soal pertama akan langsung disajikan. Dan kali ini kalian disarankan untuk tidak mempause videonya karena permainan akhir cukup mudah untuk dilihat. Tidak perlu beranalisis bertele-tele. Hanya perlu melihat diagramnya. Hitungan sampai 10 dan selamat berjuang. Hitungan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Pada posisi seperti ini putih yang bergerak. Jadi apakah hasilnya? Apakah seri, menang, atau kalah bagi putih? Jawabannya ialah seri atau draw. Lalu pada posisi seperti ini, sekarang putih melangkah dan hitungan sampai 10 seperti biasa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10. Apakah permainan menjadi remis, menang, atau kalah bagi putih? Dan jawabannya ialah menang. Di sini putih dapat memenangkan permainan. Soal ketiga. Pada posisi seperti ini, putih yang bermain.
Apakah putih dapat memenangkan permainan? Atau seri? Atau kalah? Dan ya, hitungan sampai 10. Hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya di sini ya, permainan remis atau draw. Ya. Dan sekarang soal selanjutnya. Sekarang bukan giliran putih untuk bermain, tetapi giliran hitam untuk bermain. Dan ya, dengan posisi putih seperti ini dan giliran hitam untuk bermain, apakah putih dapat memenangkan permainan? Atau di sini putih draw atau putih kalah? Dan hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, kalian pasti sudah menjawabnya. Dan jawabannya ialah kalah. Di sini putih tidak dapat memenangkan permainan atau draw. Ya, langsung ke posisi selanjutnya. Sekarang giliran putih untuk bermain. Apakah putih dapat memenangkan permainan atau tidak? Atau remis? Dan jawabannya ya, hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan jawabannya ialah apakah putih dapat memenangkan permainan atau tidak? Dan jawabannya ialah tidak. Tetapi di sini permainan ialah remis. Jadi di sini putih tidak dapat memenangkan permainan. Lanjut ke posisi selanjutnya. Seperti ini. Ya. Pada posisi seperti ini, ya, sekarang putih bermain, putih bergerak. Dan ya, apakah putih dapat memenangkan permainan atau putih kalah atau remis? Ya, hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jawabannya di sini remis. Ya, artinya putih tidak dapat memenangkan permainan. Dan hitam juga tidak dapat memenangkan permainan, alias draw. Ya, berlanjut kepada posisi selanjutnya. Sekarang giliran putih untuk bermain. Apakah putih dapat memenangkan permainan? Ya, hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya tidak bisa atau draw, ya, remis. Di sini putih tidak dapat memenangkan permainan. Walaupun ya sangat diunggulkan dalam hal materi. Dan sebaliknya, di sini hitam ya tidak dapat memenangkan permainan atau remis. Selanjutnya ialah posisi seperti ini. Sekarang giliran putih untuk bermain. Apakah putih dapat memenangkan permainan dan atau tidak? Atau remis? Ya, di sini kita dapat melihat Raja Putih terkurung, tidak dapat bergerak. Tetapi apakah putih dapat memenangkan permainan? Hitungan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya
bisa, atau ya putih dapat memenangkan permainan. Dan ya posisi selanjutnya seperti ini. Ya. Ya, sekarang giliran putih untuk bermain. Apakah putih dapat memenangkan permainan atau tidak, atau remis? Atau kalah atau remis. Jadi, ya kita dapat melihat di sini hitam memiliki keunggulan pion, dan biasanya pion seperti ini akan sangat berbahaya atau ya putih kalah. Tetapi pada posisi seperti ini, apakah hitam dapat memenangkan permainan? Ya, apakah putih dapat membuat permainan menjadi draw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jawabannya ialah remis, atau permainan menjadi seri. Putih tidak dapat memenangkan permainan dan juga tidak dapat kalah dari permainan. Ya, sekarang soal terakhir. Sekarang giliran putih untuk bermain. Apakah putih dapat memenangkan permainan? Kita lihat di sini hitam sangat berjaya dalam hal kekuasaan. Tetapi di sini hitam kerugian 1 pion. Jadi apakah putih dapat memenangkan permainan? Dan hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan tentu saja di sini putih dapat memenangkan permainan. Iya. Dan sekarang ya puzzle tambahan. Jadi sekarang apabila hitam bermain, jadi hitamnya bergerak duluan. Ya, apakah permainan masih dapat dimenangkan oleh putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, tentu saja bisa. Di sini putih dapat memenangkan permainan. Jadi di sini ya, walaupun putih gerak duluan atau hitam gerak duluan, putih masih dapat memenangkan permainan. Ya, jadi seperti itulah tes kali ini. Ya, perlu diketahui bahwa dalam tes kali ini saya hampir mencakup semua teori permainan akhir. Ya, jadi di sini apabila kalian dapat menjawab semuanya, menjawab keseluruhan, berarti hampir dapat dipastikan bahwa kalian memiliki teori permainan akhir yang cukup baik. Jadi istilahnya kalian tidak mudah dikalahkan pada permainan akhir. Dan itu ialah satu keunggulan. Tentu saja kalian yang mendalami catur pasti ingin sekali memilikinya. Dan telah saya jelaskan bahwa ya, apabila kalian dapat menjawab semuanya, berarti kalian sudah master dalam permainan akhir. Apabila kalian dapat menjawab ya kisaran 5 sampai 6, berarti kalian memiliki permainan akhir yang bagus. Tetapi apabila jawaban kalian kurang dari 3, kalian harus mempelajari lagi permainan akhir catur. Dan ya, untuk kali ini saja saya tidak menjawab pertanyaan. Jadi apabila kalian ingin bertanya, ya dipersilahkan untuk bertanya pada video yang bersangkutan dari tes tersebut. Jadi di sini saya benar-benar tidak akan menjawab pertanyaan, kecuali apabila ada kekeliruan dalam video kali ini. Di sini saya dapat membahasnya dengan suka hati. Tetapi untuk pertanyaan, saya benar-benar tidak akan menjawabnya.
Dan mungkin ini video terakhir. Jadi pada saat-saat ini saya sangat sibuk sekali, dan jadi ya disarankan kalian untuk bersabar apabila kalian sangat ingin menunggu video saya yang selanjutnya. Mungkin setelah tugas-tugas saya selesai di sekolah, saya dapat melanjutkan kembali video saya, channel saya yang cukup berantakan kali ini. Jadi ya, dan sebagai tambahan, ya apabila kalian ingin bertanya, sangat disarankan untuk bertanya ke line saya. Tidak direkomendasikan untuk bertanya lewat BBM dan Facebook, karena 99% pertanyaan tidak akan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya, dan sampai jumpa.